guys, selamat datang di channel Detektif Bola. Kali ini kami akan membahas sepak terjang Sintayong, pelatih timnas Indonesia saat ini yang berasal dari Korea Selatan guys. Sintayong mulai menukangi timnas Indonesia sejak tahun 2019. Sebelumnya Sintayong merupakan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Di laga terakhir, Korea Selatan berhasil mengalahkan juara dunia Jerman dengan skor 2-0. Jadi sekalipun gagal mengantarkan timnas Korea Selatan ke babak 16 besar, pencapaian tersebut tetap dianggap luar biasa karena bisa menyingkirkan Jerman dari Piala Dunia. Di Korea Selatan sendiri, Sintayong adalah sosok pelatih yang sangat dihormati dan sering dianggap sebagai Jose Mourinho-nya Asia. Hal inilah yang membuat PSSI kepincut untuk kemudian mendekati Sintayong agar mau melatih timnas Indonesia. Di waktu yang bersamaan, ada salah satu klub China Super League yang ingin merekrut Sintayong dengan menawarkan gaji besar. Namun Sintayong akhirnya memilih melatih timnas Indonesia karena merasa tertantang memajukan sepak bola Indonesia. Di Indonesia, Sintayong menjadi pelatih kepala untuk timnas U19, timnas U23, dan timnas senior. Petualangan Sintayong dimulai saat menjadi pelatih timnas U19 Indonesia generasi Bagus Kavi yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20. Saat TC di Kroasia, sentuhan tangan dingin Sintayong sudah mulai terasa saat berhasil membawa timnas meraih serangkaian kemenangan. Bahkan timnas U19 berhasil mengalahkan Makedonia U19 dengan skor 4-1. Hasil membuat banyak pihak yakin timnas U19 bisa berbicara banyak di Piala Dunia U20 yang kebetulan akan berlangsung di Indonesia. Sayangnya karena pandemi COVID-19, Piala Dunia U20 yang sejatinya berlangsung di tahun 2021 akhirnya ditunda ke tahun 2023. Selanjutnya Sintayong mengalihkan fokusnya ke timnas senior yang akan berlaga di Piala AFF 2021 di Singapura. Banyak pihak yang merasa tidak yakin timnas bisa berbicara banyak karena Sintayong membawa banyak pemain muda dengan rataan usia 23 tahun ke bawah. Apalagi Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia membawa skuad terkuat mereka sehingga Indonesia diprediksi akan gagal lolos dari fase grup. Namun lagi-lagi bukan Sintayong namanya kalau tidak bisa memutar balikkan prediksi. Indonesia berhasil menahan imbang favorit juara Vietnam 0-0 dan puncaknya membantai Malaysia dengan skor 4-1. Padahal Harimau Malaya diperkuat oleh banyak pemain senior dan naturalisasi. Taktik bunglon yang terus berubah plus susunan pemain yang tidak terbaca oleh lawan menjadi kuncinya guys. Di semifinal, tuan rumah Singapura berhasil ditumpas. Namun sayangnya timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand di partai puncak Piala AFF dengan skor agregat 2-6, sekalipun berhasil menahan seri 2-2 di leg kedua. Sekalipun tidak menjadi juara, banyak pihak memuji kinerja Sintayong karena keberaniannya memainkan pemain muda dan membangun generasi baru untuk timnas Indonesia. Di SEA Games Vietnam, banyak pihak yakin Sintayong akan mampu membawa timnas U23 meraih medali emas. Namun takdir berkata lain. Timnas U23 Indonesia hanya mampu meraih medali perunggu sehingga banyak pihak mulai meragukan kapasitas Sintayong. Bahkan Ketua Umum PSSI Iwan Bule Setiawan sempat merasa Sintayong mungkin kewalahan melatih 3 timnas sekaligus dan akan meminta dia fokus melatih salah satu timnas saja. Selang sebulan, fokus Sintayong kembali ke timnas senior karena diwajibkan membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Tugas yang cukup berat karena Indonesia tergabung di grup neraka bersama Jordania, Kuwait, dan Nepal. Apalagi Kuwait akan bertindak sebagai tuan rumah. Menjelang berangkat ke Kuwait, lagi-lagi publik pesimis timnas Indonesia bisa lolos karena di laga persahabatan saja sudah ditahan imbang oleh Bangladesh 0-0 di kandang sendiri. Apalagi Indonesia terakhir kali bermain di Piala Asia tahun 2007. Itu pun terakhir karena berstatus tuan rumah guys. Jadi publik sepak bola Indonesia punya ekspektasi yang sangat rendah di ajang ini. Namun ternyata Sintayong punya rencana yang berbeda. Saat menghadapi Bangladesh, Sintayong sengaja menurunkan line up samaran agar kekuatannya tidak terbaca oleh lawan. Hasilnya di laga perdana, tuan rumah Kuwait dikejutkan oleh taktik Sintayong yang bermain dengan 3 back, formasi 3-6-1. Padahal sebelumnya Sintayong lebih sering memakai formasi 4-4-2.
Di luar dugaan, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait 2-1 di kandang mereka sendiri. Ini hasil yang sangat mengejutkan karena timnas belum pernah mengalahkan negara Jazirah Arab manapun di kandang lawan selama 50 tahun terakhir. Saat menghadapi Yordania, lagi-lagi Sintayong berhasil mengeluarkan potensi terbaik dari para pemain dan hanya kalah tipis 0-1. Padahal masih sejuk dalam ingatan kita, beberapa tahun sebelumnya timnas dibantai Yordania 4-1. Puncaknya saat menghadapi Nepal, timnas berhasil menang telak 7-0. Sintayong pun berhasil membawa Indonesia kembali ke putaran final Piala Asia 2023 setelah absen selama 16 tahun. Masa depan timnas Indonesia tampak sangat menjanjikan ya guys di tangan Sintayong yang punya segudang taktik. Sudah selayaknya semua pecinta sepak bola Indonesia mengirimkan doa dan dukungan terbaik untuk timnas. Semoga di tahun 2023 makin banyak prestasi yang ditorehkan timnas Indonesia bersama Sintayong, baik di Piala Dunia U20, Piala AFF ataupun putaran final Piala Asia.